بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Ibu bapak para jamaah Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan yang dimuliakan oleh Allah, saya berdoa semoga pertemuan ini menjadi wasilah, menjadi perantara nanti di surga kita bersama-sama. Banyak hal yang harus kita syukuri saat ini. Pertama, kita bersyukur diberi sehat lahir batin, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail dengan sempurna. Itu karena sehat. Lahir sehat, batin mudah-mudahan sehat. Bapak Ibu saya lihat sekarang ini masih bisa tersenyum meskipun sembako terus naik. Ini menunjukkan bahwa batin kita masih sehat. Yang kedua, kita harus mensyukuri juga ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk meraup keberkahan Ramadan. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita juga untuk meraup pahala yang sebanyak-banyaknya. Dan Allah memberikan kesempatan juga kepada kita untuk menikmati fasilitas ampunan Allah, pengampunan Allah. Sebesar apapun dosa, sebesar apapun dosa kita, kalau kita berpuasa karena Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita, termasuk dosa-dosa kita yang terdahulu. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena Allah, Allah mengampuni dosanya, termasuk dosa-dosa lalu. Di dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang mendirikan atau melakukan qiyamul lail, bersolat tarawih, bertahajud di bulan suci Ramadan, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di bulan suci Ramadan ini juga terjadi peristiwa besar yang sangat dahsyat di zaman Rasulullah, yakni apa yang disebut dengan Perang Badar. Kenapa kami katakan Perang Badar ini perang yang sangat dahsyat? Karena tidak berimbang. Jumlah umat Islam cuma berjumlah 313, sementara jumlah orang kafir jumlahnya 1000 lebih. Secara logika umat Islam kalah. Pada saat itu ibu bapak, Islam masih baru berkembang, yang memeluk Islam masih sedikit, sehingga Nabi sempat khawatir saat itu. Kalau sampai kalah, sudah umat Islam masih sedikit, kalau perang Badar ini sampai kalah, ini berat bagi Rasulullah. Sehingga Rasulullah saat itu ibu bapak setengah memaksa Allah, setengah mempreser Allah
Dalam doanya yang terkenal, ya Allah, kalau sampai umat Islam ini kalah dalam perang Badar, saya khawatir tidak ada lagi orang yang akan menyembah. Doa Nabi ini langsung ditangkap, diterima oleh Allah. Allah langsung menurunkan bala tentara, para malaikat-malaikatnya, dan memporak-porandakan musuh pada saat itu. Dan di perang Badar ini Islam mencapai kemenangan, Islam mencapai kemuliaan. Sejak perang Badar inilah Islam tidak dipandang sebelah mata. Ternyata dalam perang Badar ini ada faktor doa. Secara logika kalah, tapi karena doa bisa memenangkan pertarungan. Takdir itu rencana Allah. Doa itu janji Allah. La yaruddul qada illa du'a. Yang bisa menolak takdir cuma doa. Yang bisa mengubah takdir cuma doa. Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Dan doa yang mudah diterima oleh Allah, doa yang mustajabah diantaranya adalah, di samping doanya pemimpin yang adil, di samping ada doanya orang yang teraniaya, orang yang di dalam perjalanan, doanya orang tua kepada anaknya, doanya anak kepada orang tuanya, dan ada lagi yang luar biasa, doanya orang yang sedang melaksanakan puasa sampai dia berbuka. Ini mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di samping itu, di samping di perang Badar ini ada pertolongan Allah, tapi ada dua hal penting yang menjadi faktor kemenangan perang Badar. Pertama adalah meskipun sedikit bersatunya umat Islam. Padahal saat itu di Madinah ada dua poros besar Islam, yakni kelompok muhajirin, kelompok pendatang, dan kelompok ansor, kelompok penduduk asli. Dan juga ibu bapak, saudara-saudara sekalian, di tengah penduduk asli ini kaum ansor terpecah lagi menjadi dua golongan, kaum Aus dan kaum Khazraj. Dua golongan di internal ansor, kaum ansor dan kaum muhajirin. Rasulullah mempersatukan dalam satu bendera Islam. Karena faktor persatuan ini juga yang sangat kuat, maka perang Badar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita meskipun beragam, kita tetap mencari persamaannya. Ramadan bapaknya ada yang Senin ya, ada yang Selasa. Cari kesamaannya. Kesamaannya itu sama-sama tanggal 1 Ramadan. Bedanya cuma hari. Jadi yang hari Senin itu tanggal 1 Ramadan, yang hari Selasa sama-sama tanggal 1 Ramadan. Jadi kita cari kesamaannya, gak masalah. Kita melaksanakan Ramadan ini tanggal 1 Ramadan, cuma harinya yang berbeda. Sama-sama tanggal 1 karena metodenya juga berbeda. Oke. Ini yang dimiliki oleh Indonesia yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh negara lain. 17.600 pulau di Indonesia ini, 1.300 suku, 740 bahasa, 6 agama, alirannya lebih dari 200. Secara logika perang saudara, secara logika konfliknya tinggi, tapi yang luar biasa, Indonesia hidup damai, tentram dalam keberagaman. Ini karena kita menjaga persatuan jangan sampai terusik, ukhuwah jangan sampai terusik, persaudaraan jangan sampai terganggu. Di luar, pulaunya satu, agamanya satu, tradisinya satu, bahasanya satu, perang saudara.
Cuma karena beda guru dan beda madhab. Di Indonesia ini Pak, jangankan beda guru, jangankan beda madhab, beda hari raya, beda awal puasa, kita tidak perang. Luar biasa Indonesia ini. Ini anugerah Allah yang harus kita syukuri. Menjaga keberagaman ini dengan baik. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ya. Makanya orang mengatakan Indonesia ini negara yang tidak masuk akal. Orang bilang Indonesia ini serpihan tanah surga. Luar biasa Indonesia ini. Orang bilang Indonesia ini adalah tempat yang sangat nikmat di dalam bertauhid dan beribadah. Tidak ada kenikmatan beribadah seperti Indonesia ini. Mau ngaji kapan saja, jangankan di masjid, di jalan raya dijaga polisi. Mau sampai pagi, gak ada yang larang. Di luar tidak ada seperti ini. Pemilik masjid terbesar di dunia, terbanyak Indonesia, 800.000 lebih masjid. Allah memberikan hidayahnya terbesar di Indonesia. Penduduk muslim terbesar di dunia ini, Indonesia. Pengirim jamaah haji terbesar, pengirim jamaah umroh terbesar. Ini anugerah yang harus kita syukuri. Luar biasa ini. Yang paling luar biasa lagi, alhamdulillah, kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan damai, tentram. Sholat tarawih tidak takut ada bom meledak. Kita kumpul-kumpul di mana tidak takut ada peluru nyasar. Saudara kita di Palestina berpuasa dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kita bisa berpuasa dengan baik, tentram, tidak ada gangguan. Hari raya juga begitu nanti. Orang-orang di medan konflik itu, Masya Allah. Makanya kita syukuri menjadi orang Indonesia ini dan bisa beribadah dengan baik. Jangan sampai kita tidak mensyukuri. Karena Allah mengingatkan kepada kita, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, nikmat Allah akan ditambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah tidak menggunakan diksi dan kalimat nikmatku akan saya kurangi, bukan. Tapi Allah menggunakan diksi dan kalimat azabku pedih. Bukan nikmat dikurangi, tapi azabku pedih. Oleh karena itu kita syukuri, kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa berpuasa dengan baik. Dengan cara apa? Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Cuma orang bodoh dan tidak cerdas yang tidak memanfaatkan Ramadan ini. Cuma orang bodoh dan tidak cerdas dan tidak tahu tentang keistimewaan Ramadan yang akan melewatkan Ramadan ini begitu saja. Tapi kalau kita cerdas, kita pinter, tahu keistimewaan Ramadan yang luar biasa, kita akan memanfaatkan semuanya untuk Ramadan. Energi, sedekah, waktu, semuanya akan kami peruntukkan untuk Ramadan bagi mereka yang cerdas dan paham tentang keistimewaan Ramadan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.